Hai, iya, kalian yang menonton video ini, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Asik ya. Sebenarnya, jika dilihat dari judul, part ini nggak muluk-muluk amat untuk dibahas. Tapi tenang, tetap stay dan jangan di skip, karena mungkin dari video ini kalian bisa lebih menghargai orang lain. Iya, video ini memang tentang perjalananku merantau ke negara orang. Sebab negara menganaktirikanku dan ratusan ribu pahlawan devisa lainnya. Tetapi sejurus kemudian, video ini sebenarnya tentang kalian. Dia juga mereka. Percayalah. Pagi-pagi sekali saya sudah bangun tidur. Setelahnya mandi, kemudian memasak, lalu menikmati salah satu kopi hitam buatan Indonesia yang tersebar luas dijual hampir di seluruh toko, baik toko kecil hingga toko-toko besar di seluruh Malaysia bagian barat. Sebatang rokok buatan Indonesia juga tak lupa mendarat di bibir. Soal rokok mah Indonesia dewa di atas dewa. Bahkan hasil tembakonya the best number one in the world. Tetapi sayang sekali, peluang sumber daya alam yang melimpah ruah ini tak terlalu menjanjikan kesejahteraan untuk saya dan masyarakat Indonesia yang ekonominya menengah ke bawah. Kapitalisme, iya, mereka yang kaya akan semakin kaya dan yang kismin akan semakin melarat. Hal demikian sudah mengakar dan mendarah daging sejak kolonialisme atau zaman penjajahan. Betul apa betul? Aduh, jadi ngebahas ketidakbecusan para elit pemerintah jadinya. Bukan ini poin penting dalam video ini. Sebelum lanjut, yuk simak video ini. Contohnya, pemulangan TKI. Cek. Anggarannya 3 miliar. Pemulangan TKI. Anggarannya 3 miliar. Biaya pemulangan 500 juta. Biaya pemulangan 500 juta. Yang 2,5 miliar, justru yang 2,5 miliar ini untuk rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi, perjalanan daerah, ATK, dan lain-lain. Ini nggak bisa lagi seperti ini. Ini hampir semuanya model-model seperti ini di kementerian, lembaga, di daerah, sama. Saya sudah sampaikan ke Pak Dubes, Pak Konjen, hati-hati urusan paspor. Harus dilayani yang cepat. Tidak ada pungutan-pungutan yang lain selain harga resmi yang ada. Awas kalau ada yang main-main masalah ini. Saya tidak mau warga kita, rakyat kita tidak pegang paspor gara-gara ada yang main-mainin masalah Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada Perdana Menteri Malaysia bahwa menginginkan adanya nota kesepahaman ataupun MOU baru terkait dengan perlindungan TKI ataupun imigran di Malaysia. Tadi disampaikan bahwa Presiden Joko Widodo mengapresiasi pemerintah Malaysia yang sudah begitu banyak membantu terkait dengan isu-isu TKI yang ada di Malaysia. Tadi juga Perdana Menteri Malaysia menyampaikan bahwa akan mendukung terkait dengan deportasi pekerja ilegal Indonesia yang kemudian tinggal di Malaysia. Kemudian kita juga lihat bahwa menurut Badan Pusat Statistik pada 2019, ini memang TKI di Indonesia yang berada di Malaysia ini ada 28%, tepatnya ada lebih dari 79.000 orang TKI yang berada di Malaysia. Untuk itu Presiden Joko Widodo ini menekankan ingin membuat MOU baru karena setidaknya MOU yang sebelumnya ini sudah memasuki masa kadaluarsa. Nah, sebagai warga Nusa Tenggara Barat, sepertinya menarik juga mendengar pendapat debat ketika sebelum terpilih dulu. Cekidot. Pertanyaan warga dari huruf C, apa program prioritas Bapak dalam menata relasi pusat dan daerah untuk mengoptimalkan perlindungan TKI? Silakan paslon nomor 3, waktunya adalah 60 detik. Terima kasih.
tenaga kerja ini menyumbangkan banyak sekali hal kontribusi pada Nusa Tenggara Barat. Dan mayoritas dari mereka ini adalah wanita. Oleh karena itu yang sangat mengerti wanita, perasaan, suasana batinnya tentu wanita juga. Saya kira Bu Rohmi bisa share informasi tentang persoalan TKI TKW ini. Baik, terima kasih. Kalau berbicara TKI, maka kita berbicara prosesnya dari penempatan sampai dengan kepulangannya. Kalau kita berbicara wewenang kabupaten provinsi, maka lebih kepada penempatan. Berdasarkan riset yang pernah dilaksanakan di Universitas Mataram mengatakan bahwa 80% daripada masalah TKI itu adalah pada penempatannya. Sehingga disinilah peran daripada provinsi untuk betul-betul bisa mengoptimalkan LTSP yang ada, sehingga betul-betul kita bisa men-track dari awal training sampai dengan kembalinya ke Ini juga bukan poin pentingnya, melainkan ajang untuk mengingatkan saja bahwa semua ucapan dari lidah yang tak bertulang itu belum terrealisasi. Intimidasi, kriminalitas, dan upah di bawah standar masih saja dijadikan hobi oleh bos-bos di negara tujuan mengadu nasib. Sehingga tak jarang kita akan menemukan kasus lari dari majikan, lalu kemudian menjadi ilegal atau TKI haram. Kalau di Malaysia sih istilahnya pati, pendatang asing tanpa izin. Kalau di Taiwan, Hong Kong, Qatar, Abu Dhabi, dan lain-lain apa? Tulis di kolom komentar jika sempat. Siapa tahu bisa menjadi referensi baru untuk membuat video kembali. Terima kasih. Sebelum berangkat kerja, tentu saya sarapan dulu dengan lauk seadanya. Yang penting mengenyangkan, karena bekerja itu butuh asupan nutrisi. Itu sih saran dokter supaya kita tetap sehat dan punya stamina yang baik dalam bekerja. Perut kenyang, cangkir kopi pun kosong. Saya cus pergi kerja. Di tengah perjalananku, sebelum sampai kawasan kerja, sepeda motor yang kutunggangi malah rusak. Sudah, pasti bos marah-marah tak ternego nanti ini. Gumamku dalam hati. Ku ambil handphone di dalam tas. Aku menelpon salah satu teman kerja, tapi satu pun gak bisa nolongin. Semua sibuk kejar target. Sebagai bahan edukasi bahwa sawit itu dipanen 2 kali dalam sebulan. Jika tidak, maka bijinya akan berguguran, bahkan rusak. Nah, poin masalahnya ini. Sudah tanggal 15, tapi ada 4 hektar yang belum saya panen. Jadi, jika tidak dipanen, bos akan bilang, rugilah saya, kamu memang tidak bisa diandalkan. Kamu langsung tidak punya rasa tanggung jawab. Tentu sambil tunjuk kanan kiri, bahkan pakai kaki, kosong sopan santun memang. Dibarengi rasa khawatir dan pikiran traveling ke sana kemari, salah seorang partner kerja menelponku. Posisi di mana, Ji? Kebetulan saya sudah habis kait buah, tinggal dipunggah keluar saja buahnya. Oh, di blok 1, Sagu 3, kawasan Payumateng Anakoda, jawabku sambil mengucap alhamdulillah dalam hati. Oke, siap, tunggu sebentar, saya langsung on the way loh. Setelah menunggu kurang lebih 25 menitan, kawan tersebut sudah datang dan melontar tawa meski jaraknya lumayan jauh, ya kira-kira 50 meteran lah. Si Sondak bareng siapa nanti pulang? Tanyaku heran setelah ia sampai di hadapanku. Tadi pagi kami bawa motor 2, sorry lama nunggu ya. Oh alah. Oke. Terima kasih lo udah repot-repot datang ke sini. Kita pulang ke rumah dulu, baru antar motor ke bengkel. Saya lapar. Tawarku yang sudah tak bisa mengajak perut kompromi. Bayangkan saja dari pagi sampai sore menunggu pertolongan. Siap, tapi kamu yang geret ya, aku nggak bisa, Ji. Udah gitu nggak bawa tali tadi. Jangan bilang kamu juga nggak pandai. Hahaha. Ku balas tawanya. Oke, beres. Bolehlah, takkan macam tuh je tak pandai. Jawabku menjandainya dengan bahasa Melayu. You don't know me too.